tema ini kita latar belakangi dengan satu fenomena atau kejadian yang kemarin, yaitu ada satu sekolah di Padang yang mana di situ mewajibkan murid-muridnya untuk memakai jilbab, Ustaz. Bahkan sampai ke umat Nasrani. Kemudian timbullah slogan atau keputusan tidak boleh mewajibkan memakai jilbab. Wahai para nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman. Ya. Bukan wanita Arab gitu ya, wanita yang beriman. Berarti kita Indonesia kalau mengaku kita beriman berarti masuk dalam ayat ini. Tujuan suatu pendidikan itu adalah mencetak generasi yang soleh dan soleha, yang bertakwa, ya, yang religius, ya. Itu tujuan inti kita mendidik ya putra-putri kita. Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Bincang ringan berfaedah. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi kita di podcast Surabaya Mengaji, dan kami sapa juga para pemirsa baik yang menyimak video siaran ini secara langsung maupun video record yang akan diupload di kemudian hari. Selamat menyimak. Kita masuk ke pembahasan di sesi yang ketiga. Setelah sebelumnya kita di sesi yang pertama dan sesi yang kedua membahas berkaitan dengan perdukunan. Kemudian di sesi yang kedua berkaitan dengan hari Valentine. Dan bagi yang telat atau bagi yang menyimak video siaran record di kemudian hari, bagi yang ingin menyimak tema perdukunan dan hari Valentine, insya Allah akan kami upload di channel Surabaya Mengaji, di playlist podcast Surabaya Mengaji. Dan di episode yang terakhir ini atau di sesi yang terakhir ini, syuting podcast kali ini, kita membahas berkaitan dengan tema jilbab dengan tajuk lepas jilbab gak apa-apa, yang penting berbuat baik. Masih bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Tema ini kita latar belakangi dengan satu fenomena atau kejadian yang kemarin, yaitu ada satu sekolah di Padang yang mana di situ mewajibkan murid-muridnya untuk memakai jilbab, Ustaz. Bahkan sampai ke umat Nasrani. Nah, ini kemudian umat Nasrani memunculkan protes, kemudian timbullah slogan atau keputusan tidak boleh mewajibkan memakai jilbab. Nah, kemudian keputusan ini menjadi bias di tengah-tengah kita, Ustadz. Yang dimaksud tidak boleh diwajibkan memakai jilbab ini apakah memang yang Nasrani atau murid Nasrani, ataukah umat Islam secara global? Nah, ini menjadi bias, dan sebenarnya yang pertama ini hukum jilbab sendiri bagi seorang muslim gimana, Ustadz? Kalau jilbab bagi muslim ya nggak boleh malah. Muslimah ya. Muslimah. Oh. Kalau laki-laki kan nggak boleh jilbab. Nggak boleh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Tentang ya kejadian atau ya kasus yang kemarin itu, yaitu di Sumatera ya, berarti Padang itu ya. Ya, yang akhirnya kemudian menimbulkan protes dan kemudian berkembang sampai keluar surat keputusan bersama 3 menteri itu yang akhirnya muncul ya, tidak boleh bagi sekolah mewajibkan ya, demikian juga melarang ya pemakaian jilbab itu. Pertama sebenarnya membahas tentang seragam sekolah pada saat ini tuh ada satu hal yang janggal juga sebenarnya. Karena sekarang kan sekolah belum masuk gitu. Belum tatap muka ya. Iya, belum tatap muka. Ngapain heboh masalah itu gitu dibahas. Ya. Jadi terlalu reaktif lah ya menurut ana pribadi. Yang kedua perlu kita ketahui bahwasannya tujuan suatu pendidikan itu adalah mencetak generasi yang soleh dan soleha, yang bertakwa, ya, yang religius, ya. Itu tujuan inti kita mendidik ya putra-putri kita. Apa artinya nilai, ya, apa artinya kecerdasan, ya, EQ yang tinggi kalau tidak ya diiringi dengan karakter yang mulia, ya, ketakwaan, kesolehan, gitu. Jadi tujuan inti kita pendidikan itu adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
salah satu pendidikan yang perlu itu adalah kita mendidik anak-anak kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Salat misalkan. Ya, muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anak kalian ya untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka kalau 10 tahun nggak mau sholat. Ya, wadribuhum, disuruh mukul malah. Wa farriqu bainahum fil madhaji, pisahkan ya tempat tidurnya antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya, begitu Islam mengajarkan kepada kita, mendidik anak-anak kita, mendidik murid-murid kita, santri-santriwati kita, agar kelak ketika mereka balik, ketika mereka sudah dewasa, sudah terbiasa dengan pendidikan agama. Ya, termasuk kita dianjurkan kalau yang untuk yang akhwat, yang wanita ya berarti kita mendidik mereka untuk menutup aurat sedini mungkin, sejak kecil ya, terutama kelas-kelas SMP, SMA ya. Ini sudah mulai balik ya. Kita didik agar mereka terbiasa menutup aurat ya, karena ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu itu adalah suatu hal yang sah ya, menurut agama ya, yang nggak boleh itu adalah mewajibkan kepada non muslim ya untuk berjilbab, karena mereka kan syariat Islam ya, mereka tidak kena hukum syariat Islam gitu kan, sampai mereka masuk Islam terlebih dahulu gitu. Jadi aturan sebenarnya kalau kita mau jujur, aturan suatu sekolah mewajibkan jilbab bagi siswi-siswinya ya, ini sudah aturan yang tepat ya, karena mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah, yang dengannya diharapkan putri-putri kita, generasi-generasi ini mereka terbiasa menjaga kesucian mereka, menjaga kehormatan mereka. Apalagi zaman sekarang ya, banyak sekali kerusakan-kerusakan ya di kalangan remaja, di kalangan anak-anak muda. Kalau kita ya memberikan kebebasan, biarkan mereka yang mau jilbaban, yang nggak mau jilbaban ya, bukan seperti itu mendidik. Bahkan tadi dalam hadis saja Rasulullah untuk sholat nih, suruh mukul kalau 10 tahun nggak mau sholat. Jadi ada semacam pembiasaan ya, pemaksaan, karena mereka masih kecil ini supaya nanti terbiasa. Jadi ada pelatihan, ada pembiasaan ya dalam mendidik itu suatu hal yang wajar. Bahkan di dalam agama Islam tadi dibolehkan untuk mukul. Ya mungkin kalau orang-orang yang dibilang pejuang-pejuang HAM mungkin wah ini pelanggaran nih HAM dan sebagainya. Kita bicara ini tentang aturan agama Islam. Makanya kadang kita nih kalau bicara tentang hukum Islam kadang nggak nyambung dengan orang-orang yang memang pemikirannya liberal, pemikirannya barat, ya nggak nyambung ya. Kita bicara bahwasanya jilbab itu wajib, mereka bilang wah jilbab nggak wajib, akhirnya nggak nyambung. Makanya kita menjelaskan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, yang ketiga yang tadi ditanyakan yaitu jilbab wajib atau tidak wajib. Ya, wajib. Tidak ada perselisihan dengan para ulama tentang wajibnya jilbab. Sepakat ya, sepakat para ulama. Yang jadi perselisihan itu adalah cadar. Kalau cadar ada perselisihan apakah wajib ataukah sunnah. Tapi jilbab ya dengan menutup aurat ya seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah itu kesepakatan para ulama. Dalil-dalilnya banyak. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Ahzab kalau nggak salah ayat 59, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain. Wahai para nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman. Bukan wanita Arab gitu ya, wanita yang beriman. Berarti kita Indonesia kalau mengaku kita beriman berarti masuk dalam ayat ini. Hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih dikenal sebagai wanita-wanita yang baik, ya, wanita-wanita yang menjaga kesucian mereka. Jadi
jilbab ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan digugat dengan pendapat ini, pendapat kiai ini, pendapat profesor ini, ya. Kalau sudah datang dalil dari Quran, dari hadis, tidak boleh dibantah dengan pendapat siapapun. Ya, setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, apalagi kesepakatan para ulama, maka buanglah jauh-jauh. Nah, dan kita sudah tahu Ustadz bahwasanya jilbab ini wajib. ya. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, kriteria jilbab ini Ustadz, bagaimana yang memang baik dan sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya? Apakah memang, kan banyak model tuh Ustadz, ada yang mungkin disampirkan gini aja, atau mungkin ada yang pakai jilbab tapi kotak-kotak dan seterusnya, banyak temui di masyarakat, atau mungkin yang bagaimana yang benar Ustadz? Ya, jilbab memang ada kriterianya. Ada buku yang bagus itu yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Jilbabul Mar'ah Muslimah. Itu mengupas tentang masalah jilbab secara detail. Saya mungkin sampaikan secara singkat saja ya, kan nggak mungkin bahas secara detail ya. Satu di antara kriterianya itu adalah menutup aurat, ya, menutup aurat, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau wajah dan telapak tangan ini ada perselisihan, apakah wajib atau tidak, ya. Tapi selain daripada itu, maka itu adalah aurat sehingga wajib untuk ditutup, termasuk kaki, ya, termasuk kaki. Yang kedua, harus tebal, nggak boleh tipis yang tembus pandang, itu nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh ketat yang menampakkan lekuk tubuh kita, ya itu nggak boleh, ya, menonjolkan lekuk-lekuk tubuh, nah itu nggak boleh. Kemudian nggak boleh menyerupai pakaian yang merupakan ciri khasnya laki-laki. Ya, pakai pakaian yang merupakan ciri khasnya laki-laki nggak boleh. Ya, sebagaimana laki-laki pakai pakaian yang merupakan ciri khasnya perempuan nggak boleh. Kemudian nggak boleh juga memakai pakaian yang merupakan ciri khasnya wanita-wanita kafir. Itu nggak boleh. Kemudian juga nggak boleh pakai pakaian yang ya menampakkan keindahan, ya, tabarruj, bersolek, ya, berdandan yang bisa menimbulkan fitnah, ya, pakai parfum dan sebagainya, ya, atau warna-warna yang mencolok gitu ya. Nah, itu ya tidak diperkenankan. Jadi memang ada kriteria-kriterianya, bukan cuma sekedar jilbab gaul ya, atau yang lainnya. Iya. Ya. Nah, baik, kita sapa terlebih dahulu bagi para pemirsa yang menyaksikan secara live siaran ini, baik dari channel Surabaya Mengaji maupun dari channel-channel yang lain dari seluruh Indonesia. Selamat menyimak. Kita berada di sesi yang ketiga di syuting podcast pada hari ini, yaitu membahas berkaitan dengan jilbab. Tadi sudah ada 2 tema sebelumnya, yaitu perdukunan dan juga hari Valentine. Bagi yang tertinggal menyimak di sesi yang 1 maupun sesi yang kedua, nanti bisa disaksikan kembali di playlist podcast Surabaya Mengaji di channel YouTube Surabaya Mengaji. Dan kita berlanjut Ustadz, selain dari yang di awal tadi, fenomena yang kita sebutkan di awal bahwa tidak boleh mewajibkan di sekolah berjilbab, ada fenomena lagi Ustadz, yang baru-baru ini artis atau public figure memutuskan untuk melepas jilbabnya Ustadz. Yang sebelumnya mereka berjilbab, kemudian mungkin karena pengaruh wallahu a'lam, mungkin karena pengaruh pergaulan atau mungkin tuntutan bisnis dan seterusnya, sehingga memutuskan untuk melepas jilbabnya dan tidak berjilbab lagi, kemudian tampil di media umum. Nah, ini gimana Ustaz? Yang pertama ya, kita jangan menjadikan figur atau panutan kita itu ya artis. Ya, jadi patokan kita itu adalah dalil. Ya, patokan kita dalil, Quran, hadis. Adapun manusia yang lain ya bisa benar bisa salah. Ya, manusia bisa saja berubah-ubah. Ya, artis misalkan yang pertama dapat dia hijrah dapat hidayah, bisa saja berubah lagi ya, seperti tadi mungkin karena dunia, mungkin karena ini dan itu, ya. Bisa juga yang artis yang pertamanya rusak, kemudian di akhirnya dia mendapatkan hidayah, ya bisa juga. Jadi semuanya bisa berubah-ubah, ya. Maka jangan menjadikan patokan kita, timbangan kita itu seseorang, ya. Patokan kita dalil. Kalau dalil nggak pakai berubah. Bagaimanapun keadaannya, ya, tempatnya, waktunya,
ya kita mengikuti dalil. Tapi kalau nggak mengikuti orang ya seperti itu akhirnya. Kalau kita mengidolakan suatu figur artis atau bintang film, penyanyi, ya mereka juga bisa berubah-ubah. Ya, bahkan ustadz pun, misalkan orang mengidolakan seorang ustadz, ya jangan, karena ustadz juga kadang berubah. Ya, betapa banyak ada orang ulama yang awalnya ulama terus di akhir hayatnya menyimpang. Bahkan ada loh sebagian ulama kemudian di akhir hayatnya menjadi murtad. Ya, jadi intinya jangan kita menjadikan manusia itu sebagai timbangan, barometer dalam beragama, ya begitu. Termasuk dalam tadi artis, bintang film dan sebagainya. Kalaupun ada yang lepas jilbab itu tidak membahayakan Allah SWT sedikit pun. Kita ini kalau mau taat, nggak menambah kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, mau maksiat juga nggak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya. Kita mau taat maslahatnya untuk diri kita sendiri, kita mau maksiat yang rugi juga diri kita sendiri. Jadi kalaupun misalkan ada beberapa artis yang copot jilbab itu tidak membahayakan Islam sama sekali. Bahkan ada sebagian artis murtad itu tidak membahayakan Islam sama sekali. Yang rugi dia sendiri. Nah, dan itu. Melepas jilbab itu haram ya Ustaz ya, baik mungkin artis tersebut maupun muslimah secara umum, saudari-saudari kita yang sebelumnya berjilbab kemudian memutuskan untuk tidak berjilbab lagi, beraktivitas, ini haram ya Ustaz ya? Iya, tadi kan jilbab itu adalah kewajiban. Berarti kalau ada yang kemudian copot jilbab, membuka auratnya, ya berarti itu adalah ya dosa besar. Ya. Dan timbul perkataan ini Ustaz, mungkin selentingan pernah dengar, nggak apa-apa nggak pakai jilbab, yang penting berbuat baik, atau mungkin nggak apa-apa nggak pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Gimana Ustaz? Itu riwayat siapa itu? Nah itu Ustaz. Itu bukan ayat, bukan hadis, ya kan? Bukan ucapan para ulama. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita meninggalkan ayat Al-Quran, meninggalkan hadis hanya karena suatu ucapan yang tidak kita ketahui riwayat siapa? Ya, kita ini kan mengikuti Quran, mengikuti hadis, gitu ya. Bukan mengikuti ucapan yang nggak jelas seperti tadi. Jadi kalau mengatakan yang penting adalah hatinya baik, ya. Kalau hati kita baik, ya maka akan ya nampak dalam ya zahir kita. Ya, kata Nabi SAW, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Kalau hati itu baik, maka yang lainnya pun akan baik. Kalau hati itu rusak, maka yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya akan rusak. Artinya, kalau kita benar-benar bertakwa, kalau benar-benar hati kita ini baik, maka akan nampak ketundukan kita kepada syariat Islam. Kalau memang hati kita baik, mestinya berjilbaban dong. Ya. Iya. Karena takwa itu ada buahnya. Ya, kalau benar hati kita ini bertakwa, maka kita akan tunduk kepada syariat Islam. Ya, jadi itu ucapan yang keliru, ya. Ucapan yang keliru sekali. Yang penting jilbabin hatinya terlebih dahulu, ya. Nggak penting. Siapa bilang nggak penting? Ya, ada bilang juga bahwasanya pakaian itu bukan simbol ketakwaan dan sebagainya, ya. Islam yang mengatakan bahwasanya jilbab itu adalah simbol ketakwaan. Betul, tidak semua orang yang berjilbab itu pasti bertakwa, ya. Tapi orang yang bertakwa, wanita-wanita yang bertakwa pasti dia berjilbab. Ya, pasti dia berjilbab karena itu sebagai wujud ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, dan mestinya selaras ya Ustaz ya. Kalau misal memang mereka mengakui yang penting hatinya baik, hati mereka baik, harusnya mereka jilbaban ya Ustaz ya. Nah, itu dia tadi. Cermin buahnya. Betul, tadi Ustaz ya. Iya. Karena orang kalau hatinya baik, maka akan tercermin dalam tutur katanya, tercermin dalam perbuatannya. Salah satunya adalah kalau bagi wanita muslimah ya, kalau dia wanita yang baik, hatinya pasti akan berjilbab karena jilbab adalah wujud dari ketakwaan. Ya, dan kesolehan hati tadi. Nah,
Baik, sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya, ini mungkin dari teman-teman yang menyimak secara live, baik dari yang di Surabaya Mengaji, bisa langsung jika ada pertanyaan mengajukan pertanyaan di kolom live chat, karena di sesi yang ketiga ini kita membahas berkaitan dengan jilbab yang sangat menarik untuk ditanyakan. Mungkin para muslimah yang ingin bertanya ataupun secara umum yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom live chat. Kita berlanjut lagi membahas berkaitan dengan jilbab, Ustaz. Ini bicara soal cadar sekarang, Ustaz. Tadi kan kita sudah sepakat, ulama sepakat jilbab wajib, dan ketika kita membuka aurat atau lepas jilbab yang sebelumnya berjilbab kemudian tidak, itu merupakan dosa besar atau haram. Kemudian bagaimana dengan cadar, Ustaz? Ya, sebentar. Tadi ada satu, saya teringat ada satu analogi yang sangat bagus gitu ya. Kan banyak orang itu bilangnya jilbabin dulu hatinya ya. Kalau jilbabin rambut. Ya, rambut ini nggak penting. Yang paling penting adalah jilbabin hati gitu ya. Sekarang analogi mudah saja. Hati itu nggak perlu dijilbabin. Ya, yang paling yang Allah memerintahkan kepada kita itu adalah menjilbabi aurat kita. Kalau ada orang misalkan nih dia ini ya, ada yang pakai helm ya kan. Kemudian misalkan gara-gara dia nggak pakai helm kena sama polisi. Ya, masa dia ngomong, Pak, yang penting kan menghelmi hati ini, bukan menghelmi kepala. Kan itu nggak diterima sama polisinya. Analogi ini. Maka begitu juga ya. Kalau kita benar-benar taat kepada Allah SWT, Allah memerintahkan kepada kita untuk menutupi aurat, ya, bukan menutupi hati kita, ya, bukan menutupi hati kita. Baik. Adapun tentang masalah cadar gitu ya. Kalau cadar tadi sudah kita sindir. Kalau cadar itu hukumnya memang diperselisihkan. Tapi yang jelas para ulama sepakat bahwasanya cadar itu disyariatkan. Bukan radikal, bukan bid'ah, bukan. Ya, itu disyariatkan. Yang menjadi perselisihan para ulama, apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, sebagian ulama, makanya termasuk ulama-ulama Saudi. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibnu Utsaimin, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin punya buku Risalah fil Hijab itu mengatakan menguatkan tentang wajibnya cadar. Sebagian para ulama mengatakan sunnah, itu yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam bukunya Jilbabul Mar'ah, ya, mengatakan sunnah saja, tidak sampai kepada wajib. Tapi menariknya Syekh Albani walaupun dia mengatakan bahwasanya cadar itu hukumnya adalah sunnah, tapi istrinya dan anak-anak perempuannya semuanya cadaran. Ya, maksudnya ini sebagai faedah bahwa walaupun ulama yang mengatakan itu nggak wajib, ya, mengatakan nggak wajib, bukan berarti kemudian mereka tidak bercadar, ya, apa istrinya atau anak-anak perempuannya, karena mereka wajib sama sunnah itu beda, ya, wajib sama sunnah. Tapi yang jelas itu disyariatkan, ya. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bahwa termasuk kebiasaan wanita-wanita salaf dahulu, mereka itu menutup muka mereka, ya, itu kebiasaan ini sudah dari zaman ke zaman gitu, dari zaman ke zaman. Jadi intinya cadar itu adalah syariat Islam, tidak boleh bagi kita mencelanya, ya. Hanya memang ada perselisihan apakah wajib ataukah sunnah. Ya, apakah wajib ataukah sunnah, itu pembahasannya bukan di sini, tentu bisa dikaji nanti dalam dengan membaca literatur para ulama. Ya, terkait istiqomah terhadap hijab, Ustaz, atau istiqomah berjilbab. Ini gimana ya, Ustaz? Mungkin ada motivasi atau nasihat-nasihat kepada saudara-saudari kita muslimah agar mereka istiqomah dalam berjilbab, karena kan ini kan disyariatkan. Mungkin ada yang baru hijrah kemudian pakai jilbab panjang dikucilkan, dibilang pakai karung dan seterusnya. Ini gimana? Ninja, teroris, seperti itu, Ustaz. Ini gimana motivasinya, Ustaz, supaya menguatkan, Ustaz? Pertama memang istiqomah itu berat, ya, istiqomah itu berat. Yang paling penting pertama bagi para wanita muslimah yang ingin berjilbab, yang memakai jilbab adalah ikhlas dalam memakai jilbab. Ya, bagaimana mereka berjilbab ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa tren, lagi tren jilbab ikut-ikutan, bukan. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan awet, langgeng. Ya, istiqomah. Tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya ini sulit untuk langgeng, ya. Makanya banyak yang bongkar pasang jilbab itu
Wallahu alam itu ikhlas apa enggak itu ya kan. Taib. Yang kedua, hendaknya bagi para wanita yang berjilbab itu yaitu apa? Terus ngaji. Ya, sehingga memahami betul-betul bahwasanya syariat jilbab ini memang perintah Allah SWT, bukan perintah suami kita, bukan perintah orang tua kita, ya, bukan perintah atasan kita, ya, tapi ini adalah perintah dari Allah SWT yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan nafas kepada kita, ya. Sehingga kalau kita ngaji ilmu agama, kita akan semakin mantap. Karena orang yang menjalankan atas dasar ilmu, ya, tentu berbeda dengan orang yang menjalankan hanya karena ikut-ikutan. Yang ketiga, hendaknya banyak berdoa kepada Allah, karena yang menguatkan kita, ya, memberikan keteguhan istiqomah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini penting juga yaitu sabar, ya, seperti tadi mungkin banyak gunjingan omongan orang-orang, ya, kita harus sabar karena kata Nabi al-mutamassiku bisunnati yauma idzin kalqabidhi alal jamar, ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman akan seperti memegang bara api. Artinya apa? Berat memang, banyak cobaannya, banyak mungkin hinaan, ada yang memusuhi, nggak suka, maka kita harus sabar karena memang menjalankan syariat Islam terutama di zaman kita sekarang ini harus sabar karena banyak syariat-syariat Islam dianggap tabu, dianggap asing. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatubalil ghuraba. Islam ini awalnya asing dan akan kembali asing lagi. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Jadi harus sabar. Kemudian yang kelima mungkin yang paling penting juga adalah cari teman-teman, ya, yang bisa saling memotivasi, karena kadang-kadang kan futur tuh, ya, futur. Kalau kita punya teman-teman, ada yang memotivasi kita, itu penting, ya, dalam hijrah, dalam perjalanan hidup ini kita butuh teman-teman yang seperjuangan dengan kita, yang bisa memberikan support kepada kita, motivasi kepada kita tatkala kita futur, malas, jenuh, ya, mereka yang mengingatkan kepada kita, ya, karena teman ini pengaruhnya besar. Ya, itu mungkin beberapa kiatnya. Taib, syukran Ustaz, jazakallah khairan atas pemaparan terkait dengan jilbab. Para pemirsa sekalian, inilah pemaparan kita berkaitan dengan tema jilbab, yaitu dengan tajuk lepas jilbab gak apa-apa, yang penting hatinya baik. Ternyata jawabannya gak boleh Ustaz, ya, meskipun hatinya baik. Dari mana kita tahu itu hatinya baik? Ya, dan kita sedikit membaca pertanyaan dari yang sudah ditanyakan di kolom live chat YouTube. Ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan jilbab. Bagi yang ingin bertanya bisa juga disampaikan di kolom live chat YouTube. Insya Allah nanti akan disampaikan di Ustadz. Ini ada pertanyaan dari saudari kita Ustadz, dari Anggun Anggraini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan rok akhwat? Sampai mana? Apakah sampai mata kaki atau sampai tanah? Dan jika terkena kotoran ayam bagaimana Ustadz? Yang penting adalah menutupi seluruh tubuh, ya, menutupi seluruh tubuh dalam artian begini. Kalau rok itu nggak harus sampai ke tanah. Kalau dia misalkan sudah pakai kaos kaki, yang penting kan kakinya tertutupi, ya, tertutupi. Jadi yang penting adalah bagaimana aurat kita tertutup, ya, termasuk kaki. Nah, kalau kaki itu kan nggak mesti roknya, ya, nggak mesti roknya, bisa dengan kaos kaki tadi. Jadi kalau misalkan dia yang jelas, ya, yang jelas adalah tertutup, ya. Nah, kalau termasuk kakinya, untuk menutup kaki, yaitu nggak mesti dengan rok, ya, nggak mesti dengan jilbab kita, bisa juga dengan kaos kaki, ya. Jadi kalau misalkan sampai mata kaki misalkan, terus untuk yang kakinya itu adalah dengan kaos kaki, itu sudah cukup juga. Cukup ya, ya, sudah cukup. Yang penting adalah tertutup. Ya, kalau terkena kotoran tadi, Ustaz? Atau terkena tanah secara umum itu, Ustaz? Ya, kalau terkena tanah, kotoran, kalau kotoran itu kan ada dua macam. Ada kotoran yang najis, ada kotoran yang tidak najis. Ya, kalau kotoran yang najis itu kotoran manusia, kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Ya, adapun kotoran hewan misalkan kotoran ayam misalkan dan sebagainya itu nggak najis menurut pendapat yang kuat, tidak najis, ya.
walaupun ada perselisihan memang ya, tapi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seperti ini, yaitu kalau misalkan ada seorang wanita ya karena kainnya manjang kemudian kena kotoran, apa kata Nabi? Yutahhiruhuma ba'da. Ya, akan disucikan dengan tanah setelahnya. Artinya ketika dia pakai jilbab yang menjulur misalkan, kemudian kena kotoran, tapi kan terus dia ketika berjalan itu kan kena keseret sama tanah yang berikutnya, suci yang setelahnya, ya itu sudah membersihkan juga, ya sudah membersihkan. Tapi kalau misalkan dia mau dibersihkan dengan air, tentu lebih utama. Itu kalau kena najis. Adapun kalau cuma tadi misalkan kotoran ayam, menurut pendapat yang kuat, kotoran ayam itu tidak najis. Betul kotor, menjijikkan mungkin ya, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Bedakan antara najis dengan kotor. Misalkan ingus, ludah, itu mungkin kotor, tapi tidak najis. Nggak ada dalil yang menajiskan. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz dari Inayah. Assalamualaikum Ustadz, Afan izin bertanya, apakah pakaian yang terkena air banjir itu najis Ustadz? Hukum asal air adalah suci. Ya, hukum asal air adalah suci. Al-ma'u tahur la yunajjisu syai'. Kata Nabi SAW, air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sedikit pun, ya sesuatu pun. Jadi kalau air banjir itu kan bisa air hujan, bisa juga air dari sungai, ya dan sebagainya. Maka hukum asal air banjir adalah suci. Ya, siapa yang mengatakan najis, dia dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Najis itu kalau ada dua syarat. Syarat yang pertama, dia kecampur dengan benda najis seperti kotoran manusia atau bangkai atau darah haid. Yang kedua, berubah salah satu sifatnya, baunya, warnanya, ya. Adapun kalau misalkan anggaplah misalkan banjir ada kena najis, tapi kalau nggak merubah salah satu sifatnya ya nggak najis juga. Dan secara umum air banjir suci, ya, karena secara umum ya, saya bilang secara umum tidak berubah salah satu sifatnya, walaupun misalkan dia kecampur dengan benda najis pun nggak merubah salah satu sifatnya, karena yang lebih dominan, yang lebih banyak itu air suci, air suci, mungkin hujan atau air sungai atau air laut dan sebagainya. Nah, baik, ke pertanyaan berikutnya dan semoga bermanfaat. Pertanyaan sebelumnya sudah dijawab oleh Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Vina Amalia. Afwan Ustadz, bolehkah pakai celana dari kain dan memakai baju yang panjang sampai ke lutut? Nah, ini banyak tersebar ini Ustadz. Jadi wanita pakai celana kain, cuman yang atasannya ini sampai lutut aja Ustadz. Gimana Ustadz? Sampai lutut? Ya, maksudnya pakai dress sampai lutut gitu Ustadz. Jadi nggak dijulurkan sampai menutup ke kaki gitu Ustadz. Insya Allah nggak apa-apa, insya Allah. Karena itu tertutup. Yang paling penting itu kan menutupi aurat, ya, tertutup aurat. Jadi memakai celana yang memang itu celana dengan catatan celana yang juga celana wanita, ya. Dalam artian celana wanita itu tidak ketat, ya, kemudian bukan menyerupai celana khusus laki-laki tadi, syarat-syarat jilbab tadi, maka tidak mengapa. Seperti apa kalau wanita itu ada celana kulot, ya, kulot misalkan, kayak seperti itu tidak mengapa, ya, karena itu memang didesain khusus untuk wanita. Yang nggak boleh itu misalkan memang perempuan pakai celana walaupun cuma daleman, ya, kemudian setelah itu pakai jilbab, tapi kalau celananya adalah celana yang memang notabene khusus laki-laki, ya itu nggak boleh. Maaf, misalkan kayak celana jeans misalkan, itu kan desainnya memang untuk laki-laki. Kalau ada perempuan pakai, walaupun misalkan itu untuk daleman, itu nggak boleh. Ya, untuk tidak diperbolehkan karena itu adalah ciri khasnya laki-laki. Ya, ciri khasnya laki-laki. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan, namun mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir Ustadz, ya, karena ini karena keterbatasan waktu. Insya Allah nanti untuk pertanyaan yang lainnya bisa ditanyakan, karena di Surabaya Mengaji sendiri ada program yaitu Taji, Tanya Jawab Surabaya Mengaji, yang mana untuk pertanyaan-pertanyaan bisa di-input ke bit.ly Taji, Tanya Jawab Surabaya Mengaji, atau nanti lebih lengkapnya bisa di-share di Instagram atau grup WhatsApp. Ana takut keliru linknya. Dan ini pertanyaan yang terakhir Ustadz dari Dwi Fatimah, menarik juga ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar pakaian syar'i untuk wanita itu
bisa langsung dipakai untuk sholat. Bagaimana kalau sudah tertutup auratnya tapi nggak bisa untuk sholat? Maksudnya yang jilbab besar itu Ustaz, apakah bisa langsung dipakai untuk sholat? Ya kalau sudah menutup aurat semuanya sudah bisa dipakai untuk sholat. Nggak harus pakai mukena gitu ya. Nggak harus. Ya, kalau dia sudah menutup auratnya, termasuk kaki ya, yang sering dilalaikan oleh wanita ketika sholat itu adalah kaki. Ya biasanya terbuka kakinya, maka itu nggak boleh. Walaupun antum pakai mukena misalkan, anti pakai mukena misalkan, tapi kakinya kelihatan, itu berarti masih terbuka auratnya. Ya, maka perlu diperhatikan bagi wanita bahwa kaki itu termasuk bagian dari aurat, ya, tidak boleh untuk terbuka, termasuk ketika sholat, ya, sehingga itu harus tertutup. Bisa dengan menjulurkan, misalkan tetap pakai tadi kaos kaki, atau misalkan pakai sarung yang kemudian dilembrekan. Jadi kalau perempuan itu justru wajib isbal ya. Lebih dari mata kaki gitu ya, tertutup gitu ya. Kalau laki-laki malah nggak boleh di bawah mata kaki. Sekarang kan banyak yang kebalik. Dibalik. Yang laki-laki isbal menutupi mata kaki, yang perempuan setengah betis, bahkan ada yang lebih dari setengah betis. Nah, itu kebalik. Jadi kalau perempuan justru malah hendaknya menutupi mata kakinya, ya, menutupi mata kaki. Entah pakai kaos kaki, entah dipanjangkan jubahnya, ya, atau pakai sarung misalkan, bisa. Ya, intinya kalau sudah tertutup nggak harus. Intinya nggak harus pakai mukena gitu ya, harus mukena enggak. Selama misalkan dia jilbab, pakai jilbab, tertutup auratnya semuanya, udah cukup, ya. Nah, karena tidak disyaratkan seragam khusus atau warna khusus dalam sholat, nggak ada. Nah, Taib, syukran Ustaz, jazakallah khairan atas pemaparan dan juga jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa di YouTube. Alhamdulillah, 3 tema sudah kita lalui. Yang pertama yaitu perdukunan, kemudian yang kedua yaitu hari Valentine, dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan jilbab. Dan jazakumullah khairan kepada para pemirsa sekalian yang menyimak baik dari sesi 1 hingga sesi yang terakhir ini, dan juga bersabar menyimak karena tadi sempat ada potongan kendala. Jazakumullah khairan, dan kami sampaikan juga kepada para media yang menyimak siaran ini atau merilai siaran ini di media-media masing-masing, dan mengucapkan jazakumullah khairan, dan kami sangat berbahagia sekali dari tim Surabaya Mengaji siarannya bisa disebarkan dan juga dirilai oleh media-media yang lain. Dan kita insya Allah bertemu di episode yang berikutnya, di sesi syuting di podcast live yang berikutnya, membahas tema-tema yang sedang hangat bersama dengan narasumber dari ustadz-ustadz kita. Dan bagi yang terlewat untuk tema yang pertama maupun yang kedua, nanti bisa disimak di video rekamannya di playlist podcast Surabaya Mengaji di channel YouTube Surabaya Mengaji. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada restoran Mama Chai Deli yang mana telah mensupport kita di sesi syuting kali ini, baik dari segi tempat maupun dari segi makanan dan semuanya. Jazakumullah khairan. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.